Ini terputus nih Yes, balik kayaknya. lagi ya. Kenapa? Oke, oke, bentar, bentar. Oke, Ini dikasih judul dulu deh. siap, siap. Hmm, nah, Oke, thank you buat Theo ya udah ngasihin judul. Oke. Em, jadi tadi kita sampai mana? Saya sampai lupa gitu ya. Oke, bicarain soal ya buat intinya buat kalian selamat datang kembali. Yang ini sorry tadi entah kenapa mati gitu ya. yes. Live-nya saya juga Mati belum sendiri. pernah sih baru pertama kali. Iya, dan ya intinya buat menemani ngabuburit kalian mungkin sore ini baru jam setengah lima ya. Ya kita Setengah lagi dua. ngobrol-ngobrol sama William Clarence nih, Mr. Global, winner Mr. Global 2020 dari Banten. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget dan intinya, Mister nih, sebenarnya ada yang nanya juga nih. Ya. Um, ini mungkin nggak bisa katanya jangan kasih tahu nih yang nanya siapa. Cuman udah punya cewek belum sih bro? Gitu katanya. Oh, alah. Ya Udah. silahkan Kalau dari dijawab, saya sendiri udah. silahkan. Iya, Udah sih kalau dari saya sendiri. iya udah ya. Jadi ya Udah. buat yang berharap janganlah udah biar biar ya soalnya dia udah punya jadi ya mohon maaf nih buat yang nanya yang ya you know lah ya wanita No gitu. lah ya. Terus Iya. well ini mungkin kita ngobrolin tentang Yes. apa ya? Tentang kalau tentang keluarga gimana deh? Sebenarnya banyak yang pengen tahu nih. Berarti William ini kan tadi tiga bersaudara dan anak paling kecil ya. Terus Iya. berarti orang tua lengkap masih ada ayah dan ibu. Tinggal nyokap aja sih. Oke, berarti tinggal ibu aja. Terus ada nggak sih didikan orang tua yang masih dipegang nih sampai hari ini? Ibaratnya kata-kata yang mungkin apa ya, saking ngenaknya gitu sampai oke ini didikan akan melandasi kehidupan saya nih. Ada nggak kira-kira? Oke, ada dong. Jadi kalau didikan dari Hmm. orang tua saya sih itu adalah untuk selalu bersikap baik sama just be yourself. Dan be honest sama Hmm. orang lain juga harus melakukan yang terbaik lah, harus bersikap dengan baik kayak gitu. Oke, berarti be yourself ini memang satu hal yang perlu kita sadari banget gitu ya. Karena Iya, ya betul banget. banyak mungkin banyak orang yang akhirnya merasa hidupnya sia-sia karena dia ingin menjadi orang lain, bener nggak sih? Yes, betul. Nah, tapi ngomongin be yourself sendiri nih, ada pertanyaan lagi tentang if you had to live your life all over again, what part of your life would you change? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering banget didapetin. Kira-kira jawaban dari seorang William Clarence nih, apakah kalau misalkan adakah bagian dari hidupmu yang sebenarnya ingin kamu ubah gitu? Oke, ada. Jadi kalau misalnya saya bisa ngulang sesuatu di hidup saya itu adalah ketika saya mutusin untuk stop main sepak bola. Karena dari dulu tuh saya ingin jadi pemain sepak bola di luar negeri tentunya. Dan waktu itu saya mutusin untuk udahlah stop aja kayak gitu. Kayaknya bukan di sini. Hmm. Tapi seiring berjalan waktu kayak ada sedikit penyesalan karena Tapi kenapa sih? itu saya kayak Emang stopnya kenapa tuh waktu itu? karena udah sibuk sama sekolah ya waktu itu udah SMP udah mau zaman-zaman masih UN kan kayak gitu. Dan Hmm. juga sekolah Oke. sepak bolanya sendiri udah mulai pudar kayak gitu. Jadi nggak ada Oke. Padahal kesempatan sayang kayak gitu. banget ya kan. Iya, iya, iya. Iya. Tapi memang kalau misalkan masih lanjut nih, seandainya masih lanjut, rencana apakah itu akan menjadi cita-citamu berikutnya gitu? Instead of jadi businessman gitu Yes. ibaratnya. Kalau emang Oke. masih lanjut, emang saya tetap lanjut di sepak bola sih waktu itu. Kayak gitu. Sampai sampai nanti besar gitu maksudnya. Iya, sampai besar. Oke, oke. Terus ini nih ada juga ini yang pertanyaan ini yang menurut saya bagus karena saya juga suka bertanya-tanya nih ya. Apa pendapat Oke. kamu tentang photoshoot dengan sana renang yang kayak ya you know lah di mungkin internasional atau ajang nasional juga kan ada yang sana renang kayak sana renang ya you know lah what I mean gitu ya. Nah itu Ya. pendapatnya gimana sih? Apakah sebenarnya baik-baik aja atau nyaman-nyaman aja atau ke pribadi sebenarnya
saya kurang nyaman gitu. Kenapa kira-kira? Oke, kalau menurut saya sendiri sih, karena ini adalah lomba pigeon ya, kayak modeling, menurut saya sih Hmm. aman-aman aja, kayak emang itu yang pengen dijual kan. Bukan hanya Hmm. fisik sih sebenarnya, tapi kan salah satu image yang penting adalah fisik. Jadi untuk photoshoot dengan menggunakan pakaian seperti itu, menurut saya sendiri itu masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa ya berarti. Oke, oke. Dan nyaman-nyaman aja berarti. Iya, Oke, nyaman-nyaman aja. Oke. Jadi buat kalian semua, em, nanti buat yang pertanyaan-pertanyaannya boleh langsung di komen aja sekali lagi. Terus barangkali nanti di ending ya ada giveaway juga dari kita senilai 1,5 juta rupiah voucher perawatan wajah di Oriskin Bandung Jalan Ciamplas. Nah, nanti pertanyaannya akan langsung dari Bro Will aja ya. Nanti jadi ditunggu betul. aja nomornya. Iya. Stay tune dan ya nanti suatu-waktu tiba-tiba kita ngasih pertanyaan lah di tengah-tengah live ini gitu. Hmm. Oke, kita ngobrolin keluarga udah sekarang ini deh. Pendidikan. Ini kan baru semester 2 nih. Berarti udah itu sistemnya gimana sih di sana? Ada penjurusan kah atau maksudnya sudah penjurusan kah atau memang itu aja jurusannya udah pasti gitu? Iya, ada penjurusan. Jadi saya kan ngambil manajemen. Di Hmm. semester 5 nanti saya ada penjurusan, ada ke marketing, ada ke bisnis, ada 5 macam. Jadi kalau saya sendiri ntar saya lebih ke bisnis kayak gitu. Ya, dan ini tadi ngambilnya ini ya, spesifik di F&B atau gimana sih tadi? FEB Fashion. Manajemen, Fakultas Oh, Ekonomi Bisnis namanya. oh iya iya iya. Oke, dan em, ya persiapan nih, persiapan Koko buat nanti pageantnya. Tadi masih masih dikit buat sendiri ya persiapannya ya, biar Iya, apa? Biar rahasia lah sesama ini, sesama apa kontestan, biar punya resepnya masing-masing gitu. iya. Nah, ngomongin lagi tadi lanjut berarti semester 5 nanti ada penjurusan, udah ada rencana mau ngambil jurusan apa? Oh, udah, saya sendiri ntar ambil jurusan bisnis, ekonomi bisnis. Bisnisnya. Oke, Iya. dan ini jurusan ini memang apakah dilandasi oleh apa ya ibaratnya turun-temurun gitu dari orang tua yang memang bisnismen juga apa gimana nih? Oh, nggak turun-menurun. Kalau ini emang dari saya sendiri sih. Jadi pilihan saya sendiri. Hmm. Yang pilihan sendiri ya dan apakah di Iya, keluarga juga ada yang memang maksudnya banyak yang bergerak di bidang bisnis gitu atau ya ini saya mulai baru nih saya pengennya bisnis gitu. enggak sih. Kalau dari saya sendiri sih emang dari sayanya sendiri sih yang memulai. Kalau dari keluarga saya Hmm. sendiri sih belum ada. Oke, oke. Terus nih masuk pertanyaan lagi, cyberbullying. Oke, bahas cyberbullying adalah salah satu mana tadi pertanyaannya? Adalah salah satu masalah terbesar saat ini. Bagaimana mengatasinya nih, Bro, Mister? Mengatasi cyberbullying yang mungkin marak sekarang-sekarang ini. Mungkin cyberbullying itu lebih ke apa ya? Lebih ke hujatan-hujatan gitu ya netizen atau mungkin Hmm, bisa juga ngebully satu pihak yang memang ya dilakukan di sosial media gitu. Tanggapannya dan cara iya. mengatasinya gimana nih, Mister? Oke, kalau saya berbullying sih tuh ya, itu tuh harus dari dirinya sendiri, kesadaran sendiri kayak sebenarnya tujuan untuk membuli seorang tuh apa kayak gitu kan nggak ada gunanya. Jadi kayak cara mengatasinya adalah diri diri kalian sendiri itu harus berpikir juga kayak dampak buruk apa yang bakal didapetin dari orang yang kalian bully kayak gitu sih. Itu kan kenanya juga bukan hanya kayak mereka baca dibully terus mereka baca udah gitu kan, tapi mereka pasti kena juga ke psikisnya, ke pemikiran mereka juga. Itu kan berdampak buruk bagi si korban kayak gitu. Jadi lebih kayak kesadaran sendiri mengatasinya nggak bisa kalau diomongin sama orang lain. Itu semua harus dari diri sendiri sih kayak gitu. Dan nyatanya tapi memang masih banyak dan marak terjadi. Ini kalau misalkan mungkin pesan dari Will ini Bro Mister ini buat orang yang membuli gitu ya. Kalau buat dari sudut Yes. pandang yang ibaratnya menerima cyberbullying ini nih, ada pesan-pesan nggak kira-kira? Oh, untuk si yang penerima bullyingnya berarti ya. Iya. Oke, itu sih lebih kayak nggak usah dipikirin apa yang kalian dapetin dari mereka yang bully kalian. Just be yourself aja, nggak usah dengerin kata-kata mereka. Lakukan yang terbaik aja. Jangan dengerin kata-kata orang lain. Jangan terpengaruh, gitu. Oke, jangan terpengaruh ya. Dan Mister sendiri Iya. pernah nggak nih ada dalam kondisi itu sebenarnya? Pernah nggak? Kalau saya, kalau saya sendiri sih saya belum pernah ya ada di posisi seperti itu. Oke, jadi selama ini memang aman-aman aja ya.
Iya, Hmm, marah-marahin. oke. Nah, sebentar. Sebenarnya saya nggak kurang tahu sih, cuman Mister nih punya haters nggak sih sebenarnya? Ada nggak nih yang suka julid aja gitu ibaratnya mungkin di komen atau denger dari mana gitu di story, nge-reply story, ada nggak sih ngalamin nggak sih? Kalau hater sih pasti ada lah ya, di mana Hmm, apapun yang kita lakukan pasti ada yang nggak suka. Tapi kalau dari saya sendiri, saya juga jarang bacain komen. Kalau yang story masuk request juga saya juga jarang bacain kalau yang udah berbau-bau yang negatif. Jadi saya nggak pernah baca-bacain, cuma sekilas dari notif aja. Jadi kalau haters pasti ada kayak gitu. oke, oke, iya hukum alam buat membuli berlaku ya sis intinya iya betul. Nah, kualitas apa yang paling penting? Oke, ini menarik nih. Kualitas apa yang paling penting dimiliki oleh seorang Mister Global Indonesia nantinya? Menurut Mister nih, kan sedang membangun diri juga dan nanti akan ikut ajang Mister Global Indonesia juga. Kira-kira Hmm. sebenarnya menurut pandangan Mister, kualitas apa sih yang paling penting seharusnya dimiliki oleh seorang Mister sebagai nantinya Mister Global Indonesia, perwakilan Indonesia loh ke internasional kayak gitu. Iya. Oke, kalau dari saya sendiri itu menurut saya adalah balik lagi ke attitude. Attitude itu adalah Hmm. perilaku ya. Jadi perilaku atau attitude seseorang, apalagi Mister di dalam lomba ini, itu sangat penting karena kan kita juga akan bukan hanya ngomong sama satu orang aja, tapi kita bakal bersosialisasi sama banyak orang, komunikasi sama manajer, komunikasi sama orang-orang lain, finalis yang lain. Jadi attitude itu sangat penting untuk kita pegang kuat dan harus memiliki attitude yang baik dan nggak boleh sembarangan beraksi aja kayak gitu. Oke, oke, benar banget sih. Attitude balik lagi, makanya itu ditekanin bolak-balik kepada Mister-Mister, terutama di acara ini yang kita rasa sih acara Mister Global, sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya attitude gitu ya, kepada Iya. partisipan-partisipan yang dinaungi di bawahnya. Nah, Yes. kalau ini kan dari tadi kita ngomongin tentang Mister Global Indonesia nih, kesiapannya, Will, segala macam. Kalau saya pengen ngomongin lebih jauh sedikit nih, kira-kira nanti Oke. kalau misalkan nih kita kan jalani yang namanya karantina Mister Global Indonesia, terus seandainya William Clarence ini terpilih menjadi Mister Global Indonesia 2020 untuk mewakili Indonesia ke ajang di internasional. Nah, kira-kira siap nggak nih? Apa aja nih yang harus kira-kira? Maksudnya gimana ya? Sesiap apakah William dan ada nggak sih sebenarnya kerinduan atau keresahan yang ingin dibawa nih ke ajang internasional. Mungkin dengan beradanya Bro atau Mister William ke internasional kan jadinya lebih dipandang gitu ya atau mungkin ya you know lah. Kira-kira ada nggak sih persiapan dan juga keresahan yang ingin dibawa sebenarnya? Oke. Kalau persiapan sih dari saya sendiri juga persiapan yang pengen saya lebih tonjolkan dari diri saya sendiri itu adalah public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya juga ingin lebih bisa untuk bersosialisasi sama orang-orang baru, ketemu orang-orang baru kayak gitu. Kalau keresahan yang saya bawa sih kayaknya sih nggak ada ya. Jadi kayak harus siap sih kayak gitu. Oke, oke. Terus ini nih, ada nggak? Ntar ya. Ini deh kalau nggak pertanyaannya. Semenjak misalkan kan kita berandai-andai, oke William Clarence Hmm. terpilih menjadi Mister Global Indonesia. Apakah dampak yang ingin dibawa untuk mungkin orang-orang yang semakin look up kepada seorang William Clarence nih? Ada nggak? Selain tadi kan memang kita udah bahas tentang apa ya, to influence everyone tentang yang tadi apa sebagai anak muda, terus tentang ini juga kekhawatiran dan pola-pola hidup sehat juga. Nah di samping itu masih ada lagi nggak sih? Kalau misalkan kita ngomongin skalanya internasional nih, Jadi dari internasional. iya mungkin apakah tetap sama program kerjanya atau mungkin karena skalanya berubah menjadi lebih besar, lingkupnya lebih besar, ibaratnya apa ya kerinduannya pun lebih besar gitu untuk share somethingnya tuh jadinya lain gitu. Oke. Kalau dalam skala yang lebih besar tentunya juga nggak cuma menginspirasi dari bidang olahraga aja ya. Kayak dari saya akan lebih menekankan kayak menjadi seseorang yang berkualitas dan bermartabat juga. Jadi nggak cuma jadi kita tuh lahir di dunia itu pasti punya purpose, nggak cuma lahir aja di dunia ini. Dan saya sendiri ingin lebih menekankan kalau setiap orang yang ada di dunia itu pasti ada tujuannya, ada goalsnya untuk hidup.
untuk mencapai mimpi mereka, mungkin untuk menjadi sosok yang mereka ingin capai kayak gitu. Jadi kayak saya lebih mendukung juga di bidang bukan hanya di olahraga tapi juga jadi kayak dari dirinya mereka sendiri ingin jadi apa, kayak tujuan mereka tuh apa, the purpose of their life tuh apa kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya motivasi mendasar Mister ikutan ajang pageant nih apa sih di Mister Global gitu, tergabung dalam keluarga Mister Global Indonesia. Oke, kalau dari itu karena saya juga suka foto-foto, suka photoshoot lah ya, jadi kayak lebih kayak bidang model ya. Jadi itu awalnya tuh saya ingin ikut Mister. Terus ada pertanyaan juga nih, eh, apa yang menurut Anda masalah terbesar yang dihadapi oleh orang-orang young generation, anak-anak muda nih? Ya, sebentar ya, pemirsa. Mungkin koneksinya memang lagi susah sekarang. Nah, sebentar lagi William akan kembali terhubung dengan kita. Jadi tungguin aja. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga masih dengan William Clarence. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di komen di ini aja, di live-nya langsung. Oke? Ya. Sambil menunggu William kembali. Bentar ya. Oke, Oke. Ya, kembali lagi ya. balik lagi. Uh, Yes. Ya, baik lagi dengan penonton-penonton juga masih menunggu. Nih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Yes. udah masuk. Oke, boleh. Yang tadi kan kita ngomongin tentang what do you think is the biggest problem facing young people today? Mungkin apa ya, yang ya anak-anak dan generasi muda sekarang lagi hadapi itu sebenarnya mungkin dengan sadar atau tanpa sadar. Sebenarnya masalah terbesar yang sedang kita hadapi itu apa sih? Oke, yang sedang kita hadapi berarti ya. Kalau menurut Iya, saya sendiri itu adalah kemalasan ya. Jadi sebenarnya kita ingin kemalasan. memulai sesuatu, tapi itu nggak pernah berjalan karena malas. Jadi itu menurut saya sih masalah terbesar yang sedang kita hadapi sih malas. Oke, jadi memang generasi mager gitu ya. Kita ini anak-anak muda, Yes. kalau misalkan mau memulai sesuatu, segala mungkin dari waktu, kondisi semua sudah mendukung, tapi kitanya belum bergerak karena ya kita mungkin di zona nyaman kita inilah masalahnya ya. Iya. Dengan zona nyaman kita akan Betul. ya malas untuk berpindah ke tempat lain yang bahkan belum pasti. Padahal itu Yes. bisa apa ya, mencegah kemajuan dari diri kita sendiri dan kalau misalkan dilakukan bareng-bareng yang mencegah kemajuan generasi kita sebagai anak muda. Yes. Oke, Betul. Betul banget. terus ini balik lagi ngomongin tentang acara minggu waktu itu nih, acara waktu itu sebenarnya punya prediksi pribadi nggak sih tentang siapa yang bakal menang nih di Mister Global Banten 2020? Apa mungkin semenjak audisi gitu? Aduh, punya prediksi sebenarnya urutan 1, 2, 3 nih si ini gitu atau gimana? Oke, kalau dari awalnya sendiri, perkiraan saya sih, dari saya sendiri perkiraan saya menang tuh antara Kak Devan atau enggak si Grady. Karena mereka menurut saya sih punya kualitas yang baik juga. Jadi awalnya Hmm, saya bakal mengira uh, yang pemenang juara satu keduanya antara mereka berdua, kayak gitu. Oke, dan berarti William di berapa ketiga nih maksudnya? Iya, soalnya dari saya sendiri saya nggak pernah ikut seperti ini, dan untuk menang pun kayaknya masih kalah sama yang lain, sedangkan yang lain tuh mereka juga orang-orang yang sering ikut lomba seperti ini. Jadi kayak awalnya juga saya juga agak takut seperti itu. Oke, oke. Em, terus nih, ini ada yang nanya kan William udah punya pacar atau belum? Rencana nikah kapan? Tadi udah punya pacar ya, rencana nikah mau dijawab sekarang atau gimana nih, Will? Ada yang nanya nih. Oke, rencana nikah sudah direncanakan sekitar 8 sampai 9 tahun lagi.
Oke, berarti usia berapa tuh? 20. Sekarang Berarti 19 sekitar ya? saya usia 19, sekitar 27-28. Oke, 27, 28 nih. Wah, masih lama ya, 8 atau 9 tahun lagi. Nantikan aja ya, Yes. teman-teman. Em, oke, terus ini ada yang minta juga, berikan kami satu alasan ibaratnya. Berikan kami alasan why should you be the next Mr. Global Indonesia? Kenapa harus William Clarence nih yang menjadi Mr. Global Indonesia berikutnya? Oke, kenapa alasannya ya berarti? Karena Iya, saya tuh melihat kayak kalau di nasional ya, kalau kalau dari Indonesia, saya ingin membangun generasi muda tuh yang benar-benar generasi muda yang semangat untuk hidup. Karena kalau saya lihat sendiri kayak kebanyakan itu generasi muda tuh kayak lebih ya udahlah jalani hidup aja kayak YOLO kayak gitu kan. Kalau dari saya iya. sendiri pengen lebih ke supaya mereka tuh punya tujuan dalam hidup nggak kayak cuman ya udah gue hidup numpang hidup aja gitu. Oke, oke. Berarti dengan terpilihnya Mr. William Clarence sebagai Mr. Global Indonesia, harapannya adalah ada sesuatu yang bisa disuarakan, yaitu anak-anak muda ini harus hidup punya tujuan, jangan asal hidup, jangan asal-asalan, jangan sia-siakan lah gitu ya kurang lebih. Yes, betul banget. Oke, oke. Terus ini nih, gimana nih tanggapan dari teman-teman nih setelah mungkin ini kan berarti pertama kalinya Mister ikutan ajang pageant. Nah, gimana tanggapan Betul. teman-teman di sekitar nih? Apa mungkin mereka dukung atau kaget atau gimana nih? Ceritakan coba. Kalau dari teman-teman sekitar sendiri ya, saya kan juga ikut ini mendadak, jadi saya juga nggak banyak cerita. Bahkan saya nggak cerita sama orang lain. Jadi pas Iya. mereka tahu saya menang, itu mereka juga kayak, lu ngapain ikutan apaan? Gue tiba-tiba bisa menang itu apaan? Kayak gitu. Mereka lebih kayak kaget sih kayak gitu. Ya, kenapa Oh kok iya. kenapa mau ikut lomba kayak gini kan nggak pernah gitu. Oke, oke. Dan ada target nggak nih dari mungkin maksudnya kan dari berbagai provinsi yang ikut, target pribadinya tuh berapa besar sih nanti kalau di Mister Global Indonesia gitu? Targetnya sih 10 sampai 5 besar ya. 10 sampai 5 besar ya, melawan kira-kira berapa yang ikut ya itu nanti? Mungkin dua Oh ya, puluhan provinsi ada tergantung lah. juga sih yang ikut tuh berapa ya. Iya, iya, iya. Benar sih, tapi 5 besar kayaknya bisa 5 sih. besar. Gua dukung. Ya Amin pokoknya ya. kami dukung lah. Sebagai provinsi tetangga gitu ya. Iya. Oke, terus ada balik lagi pertanyaan dengan why do you think that people have apa nih? Why do you think that people have a negative image of male pageant? Mungkin memang banyak orang yang menganggap dunia pageant ini dunia yang apa ya? Ada sisi negatifnya gitu yang eh, mereka Yes. anggap lah gitu. Mereka anggap ya kita tidak bisa pungkiri lah mungkin banyak orang yang mengira dunia kayak gini, apalagi sebenarnya kalau boleh jujur bukan pageant aja, dari dunia entertainment pun banyak orang yang Mm-mm. beranggapan negatif gitu terhadap orang-orang di dalamnya. Nah, terutama pageant nih salah satunya. Menurutmu kenapa sih, Yes. dan apakah pandangan itu benar atau salah? Oke, kalau menurut saya sendiri itu sebenarnya yang dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan pasti bakal ada sisi negatifnya. Dan kalau menurut orang-orang dunia entertain, dunia pageant, bahaya banget nih, jangan kayak gitu-gitu. Itu kan pasti tanggapan orang banyak yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri, so far sih biasa aja. Dan emang kalau misalnya kita dihadapkan dengan sisi yang lagi tidak baik atau ada beberapa hal yang negatif yang datang di dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita, eh, sebagai kita sebagai orang yang tahu itu hal negatif ya udah kayak hindarin aja kayak gitu, jadi nggak usah dibawa pusing, dimanapun kita berada pasti ada kok sisi negatifnya, bakal ada Iya, benar. pengalaman-pengalaman buruknya juga pasti ada kayak gitu. Iya, iya. Dan em, menurutmu ya, ini pandangan pribadi sih, menjadi seorang sosok, ya sosok gitu, seorang sosok lah dari dunia pageant, jadi dicap sebagai seorang mister itu apa ya? Apa beban-beban dan kesulitan yang dirasakan gitu? Kesulitan ya itu sih kayak lebih banyak tuntutan dari banyak orang ya, lu tuh harus kayak gini tahu, lu tuh harus kayak gini yang belum tentu sesuai dengan dari saya sendiri kayak gitu. Kan biasa ada Hmm. orang itu dong rambutnya jangan kayak gitu, itu kan gak baik, gak bagus kayak gitu, jelek. Tapi kayak menurut saya sendiri juga biasa aja kayak gitu loh.
Jadi kayak lebih kayak Oh. tuntutan-tuntutan dari orang lain sih. Dan apakah itu adakah yang membangun, maksudnya pasti ada lah yang membangun dan ada yang Pasti ada. akhirnya membuat cuman cuman apa ya? Membuat kita sebel aja gitu, risih kadang ya. Cuman mungkin memang itu Iya. resiko dari ya ini dunia ini karena kita memang dipandang oleh semua orang Betul. gitu ya. Jadi teriakan-teriakan banyak sih yang cerita ke saya bahwa ya pageant itu memang tanggung jawabnya besar untuk menjadi Iya. contoh dan teladan buat sesamanya. Wow, itu buat saya pun pelajaran yang Besar banget. sangat susah dan besar benar. Oke. Nah, ini ngomongin nyambung ke tadi nih, persiapan paling 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 apa ya? Paling berat dan mungkin bahkan paling ngeselin gitu, paling nggak disukain untuk maju ke ajang nasional gitu katanya. Kalau paling berat ada, tapi kalau untuk paling gak disukain sih nggak ada kayaknya ya. Tapi kalau paling Hmm. berat kalau dari saya sendiri adalah emang dari sisi public speaking saya sendiri. Menurut saya itu paling berat, tapi bukan berarti saya benci dengan public speaking tersebut, kan masih bisa dilatih juga kayak gitu. Oke, berarti yang ibaratnya masih menjadi PR adalah public speaking ya. Dan memang, Yes. tapi katanya dengar-dengar nih, seorang William Clarence nih sekolah atau kuliahnya berarti sekolahnya ya di international school, bener? Lulusan international Oh enggak, school? oh, enggak. Enggak, Saya di enggak. penabur, Oh, di SMA penabur. penabur. Tapi ngambil yang bilingual atau yang biasa. Oh yang biasa kok, bukan yang internasional. Oke, berarti eh ya soalnya tadi kan ada yang bilang ya apa? Memang bawaannya sekolahnya belajarnya atau sekarang jangan-jangan sekarang enggak kan? Maksudnya tadi ada yang bilang Enggak kok. memang bawaan Inggrisnya udah dari di lingkungan sekolahnya pun bahasa Inggris Oh katanya. enggak. Enggak ya? Enggak Enggak. ya. Berarti Sekolah saya memang juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Lagi nih pertanyaan. Oke, persiapan paling nggak disuka tadi nggak ada. If you could have the powers of any superhero, apabila Anda dikasih kesempatan untuk memiliki satu kekuatan, waduh, berimajinasi nih, satu kekuatan superhero yang ada di bumi nih, pengen punya kekuatan apa sih sebenarnya? Dan kenapa kira-kira Anda ingin memiliki kekuatan itu? Nah, gitu Will pertanyaannya. Oke, pengen punya kekuatan Mr. X yang di X-Men, yang bisa ngeliat main orang lain. Oke, kenapa nih pengen melihat itu? Kenapa nih? Karena pengen ngeliat cara pemikiran orang-orang yang hebat aja sih, kayak apa sih mereka pikirin bisa jadi hebat, kayak gitu. Jadi lebih menginspirasi lagi buat diri saya sendiri. Ah, gitu ya. Tapi biasanya kan kalau ini pertimbangannya, tapi saya nggak mau tahu pikiran orang-orang di sekitar kita gitu, nanti malah jadinya menyakitkan buat diri kita sendiri gitu ya. Cuman kalau William dia memilih untuk, ya udah nggak apa-apa, saya pengen tahu nih. Nah, lagi ada Yes. yang nanya nih, dari Galang, underscore BP11, bakat apa yang nanti mau ditunjukkan untuk di ajang berarti Mister Global Indonesia. Kalau kemarin sendiri sebenarnya ininya apa? Tunjuk bakatnya, aksinya apa? Kalau dari yang Mister Global Bantu sendiri kemarin itu talentnya itu adalah freestyle bola ya, tapi pakai bola Oke. futsal. Iya, 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 oke. kalau untuk yang di nasional nanti masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Tapi kira-kira sama atau beda nih? Ada sesuatu yang berbeda? Kita lihat aja nanti ya. Oke, kita lihat aja nanti. Jadi hati-hati buat kalian ya, yang nanti Yes. pokoknya lihat aja dia akan menyiapkan kejutan untuk kita semua. Harapannya gitu. Yes. Oke, nah untuk beberapa pertanyaan terakhir nih kita buka deh sebelum akhirnya kita masuk ke sesi giveaway dan kita tutup live-nya. Oke. Jadi buat kalian nih ada yang mau nanya-nanya nggak? Mumpung ini kita lagi collab nih Mister Global Jawa Barat dengan Banten tetanggaan gitu ya. Yes. Lagi collab banget nih. Iya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan terakhir buat menutup nih sebelum akhirnya kita nanti bakal ada giveaway, ya kan? Yes. Oke, muncul nih dari Y Patricia mungkin ya, gitu bacanya. What is one thing that we would know about you just by looking at it? Berarti apa yang mungkin orang-orang nggak bisa nyangka, nggak bisa expect dari seorang Will nih. Kira-kira mungkin bisa juga arahnya ke apa ya, persepsi orang yang kadang salah terhadap William Clarence pas pertama kali lihat first impressionnya gitu, Oh, dan oke. kenyataannya beda Oke. ternyata. Oke, ada sih, dan ini sering banget terjadi ketika saya sendiri datang ke lingkungan yang baru. Jadi tuh Hmm. orang-orang melihat saya adalah sosok yang ngeselin, kayak
Oke. Please, kayak gitu deh pokoknya. Karena katanya muka Kenapa sih saya tuh ngeselin galak. dari mukanya gitu? Dari mukanya apa dari Iya, gimana? Oke, oke. iya dari mukanya. Menarik nih. Jadi kalau orang mau kenalan sama saya itu sebenarnya kayak mereka udah kesal dulu, apaan sih nih orang kayak gitu. Tapi setelah mereka kenal, mereka Hmm. jadi kayak, oh enggak kok enggak kayak gitu. Itu sih yang paling sering, apalagi kalau di sekolah ya. Oke, oke, oke. Dan em, ya berarti memang kadang first impression orang tuh harus dibuktikan dulu ya dengan kenal dengan orangnya. Jangan Iya, tiba-tiba asal ini aja gitu ya. Waspada kita boleh iya, dengan first impression orang. Tapi balik lagi jangan ngejudge. Waspada cukup cukup waspada boleh. Tapi iya, buat betul ngejudge tuh kita banget. harus lihat dulu lah baliknya gitu ya supaya kita kenal dulu sama orangnya. Mm. Oke, nah langsung aja nih kalau nggak ini terakhir banget deh. Do you love your own Oke. body or not? Terakhir nih. Oh, oke. Of course dong, harus karena di saat waktu itu saya belum olahraga kan saya kurus banget. Dan itu tuh Hmm. saya bukan kayak, wah, gue benci banget nih sama badan gue, terus gue harus ganti gitu, enggak. Tapi kalau dari saya sendiri tuh kayak, karena saya sayang sama diri saya, jadi saya ubah pola hidup saya, pola makan saya, pola olahraga saya menjadi lebih baik. Dengan saya mencintai diri saya sendiri, body saya sendiri itu bakal mendapatkan dampak yang baik juga, kayak gitu. Oke, berarti kuncinya adalah love yourself, love your body, maka kita akan melakukan hal-hal Iya, yang baik pada diri kita sendiri gitu ya. iya. Oke, nah ini nih waktu yang ditunggu-tunggu oleh eh, kalian semua. Ini kita masuk deh langsung kita mau bagi-bagi hadiah buat kalian semua giveaway senilai 1,5 juta dalam bentuk voucher perawatan Oriskin di Ciamplas, Bandung. Nah, nanti Betul. ada mau bentuknya gimana, Bro? Pertanyaan aja. Mau dikasih Pertanyaannya, Oke, nah buat kalian semua nih udah nontonin live-nya dari tadi, kita udah kenalan bareng sama William Clarence. Sekarang William akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Jadi bagi yang nanti jawabannya bisa dikirim ke DM Instagram Mr. Global Jawa Barat 2020. Oke? Jadi yes. jawaban kalian dari pertanyaan William ini untuk giveaway dikirim ke DM Mr. Global Jawa Barat 2020 dan nanti akan dipilih sendiri pemenangnya oleh William Clarence. Jadi bro, nanti Mister yang pilih Oke, langsung pemenangnya siapa yang berhak mendapatkan oke, hadiah voucher senilai 1,5 juta rupiah perawatan wajah di Oriskin Ciamplas Bandung. Nah, oke, langsung siap. aja nih. Kira-kira apa pertanyaannya nih buat mereka? Oke, pertanyaan gampang banget. Kalau buat kalian yang dari tadi nonton dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya. Jadi, pertanyaannya adalah, bidang olahraga apa yang saya jalankan selain di bidang fitness? Oke, ya pertanyaannya itu ya buat kalian semua akan diulangi. Kira-kira, bukan kira-kira sih tadi udah diceritakan juga sebenarnya. Iya, Olahraga apa yang dijalani oleh William selain fitness di gym gitu ya? Olahraga apa nih? iya, betul. Boleh jawabannya langsung dikirim aja ke DM, sekali lagi ke DM Instagram Mister Global Jawa Barat 2020 dan nanti pemenangnya akan langsung dipilih oleh William Clarence. Ya, pemirsa jawabnya di DM ya. Yes. Kebetulan. Oke, so DM itu Mister aja. Global Jawa Barat ya. Iya, betul banget. Jadi buat kalian juga yang belum follow nih, buat William Clarence bisa di follow Instagramnya di mana, Will? Will Clarence underscore. At Will Clarence underscore, double L ya, Iya, double iya, ya double tiga L. sekalinya. Pokoknya Will W I L L Clarence underscore gitu. Jadi terima kasih buat Yes. kalian semua yang udah menonton. Ya, selamat ngabuburit, selamat buka puasa, semangat terus. Ada Selamat pesan-pesan buka nggak nih puasa. buat teman-teman sebagai penutup nih, Mister? Oke, untuk teman-teman yang di rumah yang lagi puasa tuh semangat menjalani ibadah puasa walaupun lagi wabah seperti ini dan tetap jaga kesehatan kalian sendiri, tetap stay di rumah dan social distancing. Oke, gitu. Oke, ya itu pernyataan dari Mr. William Clarence, Mr. Global Banten 2020 akan menutup live kita hari ini. So, thank you sekali lagi buat teman-teman. Giveaway-nya ditunggu jawabannya. Terakhir adalah Yes. olahraga yang dijalani oleh William selain fitness. So, DM ke Mr. Global Jawa Barat Yes. 2020 dan akan dipilih pemenangnya oleh William sendiri. Thank you buat semua yang udah nonton. See you in the next live. Bye. Thank Thank you, you bro. guys.